kita mulai pembelajaran kita. Jadi sebelum masuk ke PJJ ke-7 terkait dengan manajemen kas ya atau cash management, kita coba review dulu pembelajaran kita dari mulai PJJ 1 sampai 6 karena ini adalah PJJ terakhir sebelum UTS ya. Dan nanti kita coba sampaikan kira-kira apa soal UTS-nya modelnya seperti apa ya. Karena yang kita ketahui dari arahan dosen koordinator soal UTS-nya kalau nggak salah open book, sehingga nanti soal model-model soalnya bukan apa soal yang langsung seperti textbook gitu ya. Misalkan sebutkan, jelaskan, mungkin tidak akan persis seperti itu, tapi ya semacam ada case gitu. Baik, di PJJ 1 sampai dengan PJJ 6 kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan konsep dan perkembangan siap, yang mana di sini bicara tentang elemen-elemen siap, kemudian histori perkembangan dari siap di negara kita, ya sampai dengan adanya dari mulai sebelum ada Undang-Undang Keuangan Negara ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 2004 maupun Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 sampai dengan yang terbaru ya ada GFMRAF dan PFM serta modernisasi sistem anggaran dan pemerintah negara yang itu direpresentasikan dengan lahirnya SPAN dan Sakti ya. Itu mungkin di konsep dan perkembangan siap. Lalu di overview siap kita banyak bicara terkait dengan overview 2 aplikasi utama yang mendukung sistem informasi akuntansi pemerintah, yaitu Sakti dan SPAN. Apa bedanya? Bedanya Sakti itu aplikasi yang digunakan di kementerian lembaga atau di instansi. Maka namanya sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, yang mana digunakan oleh Satker atau satuan kerja, unit terkecil dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan, ya, sampai dengan entitas pelaporan di tingkat kementerian. Tapi intinya Sakti itu digunakan di sisi KL atau instansi, yang mana jumlah KL saat ini kurang lebih ada 86 atau 87 KL. Walaupun yang menggunakan Sakti baru sebagian, karena ini memang penerapannya bertahap, diharapkan tahun 2021 atau 2022 itu semua sudah menggunakan Sakti. Ya. Pada masa transisi, teman-teman KL yang belum menggunakan Sakti, maka menggunakan aplikasi existing seperti SAS, ya, termasuk Silabi di dalamnya, kemudian persediaan, Simak BMN, dan Saiba. Adapun untuk proses anggaran sudah menggunakan Sakti semua. Kemudian SPAN itu merepresentasikan sisi BUN atau sisi benda umum negara. Maka yang menggunakan SPAN itu nanti adalah teman-teman KL BUN, yaitu BA 999 ya, 999 ya. Ada yang digunakan untuk terkait penatausahaan utang, hibah, kemudian investasi pemerintah, ya, kemudian transfer daerah, ya, belanja subsidi, belanja lainnya, ya, dan transaksi khusus itu SPAN. Nah, Sakti dan SPAN nanti akan tektokan, ya, akan berinteraksi, ya, ketika ada transaksi mulai dari transaksi anggaran, ya, sampai dengan pelaporan. Ya, walaupun sekarang ini yang langsung tektokan sebenarnya baru dari modul anggaran, kemudian komitmen dan pembayaran, ya. Baik, kemudian di PJJ 3 ya kita sudah mulai masuk ke detail modul yang ada di masing-masing sistem, baik itu di KL maupun di BUN.
ya, di mana diawali dari modul penganggaran. Dan kalau kita lihat, memang SIAP ini merepresentasikan siklus mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, di siklus dan modul penganggaran, ya, itu merupakan siklus pertama, ya, yang ada diawali dari Sakti, dari Satker, menyusun rencana kerja anggaran kementerian lembaga atau RKKL, yang nanti itu akan tektokan dengan Sepan, ya, khususnya ke custom web Sepan, kemudian akan dihasilkan DIPA, dokumen isen anggaran. Nah, modul anggaran ini punya peran penting dalam rangka untuk kontrol pagu dan dalam rangka untuk target pendapatan, karena anggaran itu nanti ada dua, yaitu anggaran belanja dan anggaran pendapatan, termasuk di dalamnya anggaran untuk transfer, ya, akun 6, ya. Nah, di mana modul anggaran itu digunakan sebagai budget kontrol, ya, sebagai budget kontrol terhadap pelaksanaan anggaran, di mana prinsipnya untuk anggaran belanja itu tidak boleh belanja kalau tidak ada pagu. Kalaupun ada pagu, maka belanja itu tidak boleh melebihi pagunya. Dan yang ketiga, prinsipnya harus sesuai dengan peruntukan akunnya, di mana di modul anggaran itu kita akan mengenal adanya COA, ya, chart of account. Di sana ada segmen-segmen, di antara segmen klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, klasifikasi ekonomi. Nah, terkait dengan klasifikasi ekonomi nanti ada yang namanya akun. Nah, ada belanja pegawai 51, belanja barang, belanja modal, ya, belanja barang 52, belanja modal 53, dan seterusnya. Ya, di mana dengan adanya segmen-segmen tadi, maka belanja itu akan divalidasi, ya, tidak boleh melebihi pagu yang telah disediakan. Sebaliknya, untuk data-data terkait dengan estimasi pendapatan, yaitu akun 4, ya, karena pendapatan itu ada 3, yaitu pendapatan terkait dengan pendapatan pajak, akun 41, kemudian akun 42 pendapatan non pajak atau PNBP, kemudian akun 3 itu hibah, ya, pendapatan hibah. Ya. Nah, kalau estimasi pendapatan atau target pendapatan, logikanya terbalik dengan belanja. Kalau belanja tadi tidak boleh melampaui pagu, kalau estimasi pendapatan justru realisasi pendapatan lebih besar itu mencerminkan kinerja yang baik. Ya, makanya teman-teman DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu apabila target pajaknya tercapai, ya, biasanya mereka mendapatkan apa, ya, boleh dibilang reward, ya. Baik, itu modul penganggaran. Kemudian yang selanjutnya adalah modul komitmen. Modul komitmen ini sudah masuk ke kelompok modul pelaksanaan anggaran. Kalau tadi masih di anggaran, sekarang kita masuk di kelompok modul pelaksanaan anggaran. Ada 3, yaitu komitmen, bendahara, dan pembayaran. Ya, ini komitmen, bendahara, dan pembayaran. Di mana korelasinya, ya, antara modul komitmen, ya, dengan modul-modul yang lain di Sakti itu sangat erat. Pertama, modul komitmen itu memerlukan data pagu. Ya. Kenapa? Pada saat modul komitmen, salah satu fungsi utamanya adalah pembuatan kontrak, dia hanya bisa bikin kontrak apabila sudah ada anggarannya. Ya. Ya, sebelum masuk ke kontrak, di modul komitmen itu ruang lingkupnya ada 4 nanti, ya, yaitu manajemen supplier, terkait dengan pendaftaran supplier, ya. Kemudian termasuk di sana adalah, ya, perubahan supplier, kemudian penonaktifan supplier, itu ada di modul komitmen. Calon penerima pembayaran pemerintah. Misalkan dia akan mempunyai kontrak atau mempunyai penyedia barang atau jasa dengan PTA atau CVA, ya, atau perorangan misalkan, maka didaftarkan di modul komitmen, ya, sebagai data supplier. Yang mana data supplier itu nanti akan dikirimkan ke Sepan, yang Sepan. Untuk apa? Untuk mendapatkan nomor register, namanya nomor register supplier.
Dan hanya yang punya NRS ini yang bisa nanti dilanjutkan ke kontrak. Ya. Yang kedua, komitmen itu punya ruang lingkup terkait dengan manajemen kontrak. Apa saja manajemen kontrak itu? Ya pendaftaran kontrak, kemudian adendum kontrak, ya lalu batal kontrak, itu ada di modul komitmen. Syarat dia bisa bikin kontrak tadi harus sudah ada supplier yang sudah mendapat balikan dari SEPAN berupa nomor register supplier. Baru nanti di kontraknya bisa didaftarkan. Ya, dia membuat perikatan dengan pihak ketiga, yaitu pihak ketiganya itu sudah terdaftar di suppliernya SEPAN dan Sakti, yang kemudian akan digunakan untuk membuat kontrak. Ya. Nah, pada saat membuat kontrak, itu modul komitmen sudah mulai melakukan pencadangan pagu. Ini ada update FA, ya, update data ketersediaan ya dana, ya, di mana pada saat komitmen ini, pada saat bikin kontrak ini sudah komitmen sudah membutuhkan data COA, yang mana akan dilihat anggarannya ada enggak. Contohnya misalkan Satker akan melakukan kontrak, ya, pekerjaan kontraktual berupa pembangunan gedung atau renovasi gedung misalkan. Maka yang pertama, ya, PT atau CV atau pihak ketiga penyedia jasa untuk pembangunan gedung itu, ya, itu harus sudah terdaftar dulu. Ya. Kemudian setelah itu pada saat dia bikin kontrak, dia akan melihat ada nggak anggaran untuk bangun gedung. Oh, bangun gedung itu menggunakan akun 533, belanja modal gedung. Ada misalkan. Ada berapa? 5M. Oke. Kontraknya berapa? 4M. Maka ketika bikin kontrak 4M, ya, si modul komitmen itu akan ngambil jatah dari pagu 5M itu untuk di lock, ya, untuk dicadangkan, untuk di encumbrance sebesar 4M, sehingga yang bebas tinggal 1M. Maksudnya bebas bagaimana? Bebas untuk direvisi, bebas untuk digunakan untuk kegiatan yang lainnya, ya. Tapi yang 4M yang sudah di keep, yang sudah di lock, yang sudah di encumbrance oleh kontrak pembangunan gedung ini nggak bisa lagi diganggu gugat, kecuali kalau kontraknya dibatalkan. Sepanjang kontraknya itu masih ada, walaupun belum mulai dieksekusi pekerjaannya, itu sudah tidak bisa diganggu gugat, walaupun oleh revisi. Jadi nggak bisa anggaran itu merevisi, misalkan dia punya pagu 5M untuk bangun gedung, kemudian dipakai kontrak 4M, walaupun belum ada kegiatan atau aktivitas fisiknya, kemudian modul anggaran mau melakukan revisi, ya, revisi misalkan jadi 3M, nggak bisa, karena kontraknya 4M. Tapi kalau yang direvisi itu jadi 4M masih bisa, karena yang dikontrakkan baru 4M, yang 1M tadi kan masih bebas. Ya. Jadi modul anggaran menyediakan data anggaran, lalu komitmen akan ngasih info, ini yang 4M sudah saya pakai, tolong jangan di otak-atik, kurang lebih yang begitu. Kemudian yang ketiga, modul komitmen itu terkait dengan BAST, pencatatan BAST, ya, berita acara serah terima. Ini bisa berupa barang, bisa berupa jasa, tergantung, ya, apa yang tadi sudah dikontrakkan. Kalau bentuknya fisik barang, maka itu berarti BAST barang. Tapi kalau bentuknya itu jasa seperti pelatihan, kemudian aktivitas pelatihan, ya, dan seterusnya, berarti itu jasa. Nah, pada saat barang atau jasa itu sudah diserahkan oleh pihak ketiga, ya, baik itu sebagian atau seluruhnya, sebagian itu yang seperti apa, yang menggunakan termin-termin, ya, kan ada pekerjaan yang menggunakan termin, ya, tidak langsung jadi, ya, tergantung nanti kontraknya bagaimana. Nah, pada saat termin itu selesai dikerjakan, misalkan sudah sampai fondasinya, maka pihak ketiga akan melakukan penagihan kepada Satker. Ini saya sudah selesai termin pertama, tolong, ya, ini saya serahkan pekerjaannya, maka akan diverifikasi, akan diperiksa oleh penerima barang. Oh, oke, sudah sesuai dengan spek, sudah sesuai dengan kontraknya, bahwasanya termin pertama sampai sekian, maka dia akan mengajukan hak tagih, ya, pihak ketiga itu, kemudian nanti oleh modul komitmen akan dibuatkan resum tagihan, ya, akan digunakan BAST ini akan diteruskan ke pembayaran untuk dibuatkan resum tagihan.
yaitu membuat SPP, surat permintaan pembayaran. Berdasarkan apa? BAST atau BAKP atau BAPP yang sudah ya dicatat oleh modul komitmen. Ya. Yang mana nanti BAST itu akan berlanjut ke modul pembayaran. Untuk apa? Untuk dilakukan ya pembayaran, ya membuat resume tagihan SPP, kemudian SPM dikirim ke KPPN, ya dikirim ke KPPN ini, ya untuk ya menjadi SP2D. Ya. Oke, tadi untuk kontrak sebelumnya ya kontrak itu juga daftarkan ke SPAN sehingga mendapatkan KEN atau NRK, nomor register kontrak. Nah, kemudian setelah kontraknya itu berjalan, ya ada prestasi dari pihak ketiga yang diberikan kepada Satker, ya berupa BAS atau BAKP, BAPP tadi akan dibuatkan atau diberikan SPP, kemudian SPM, lalu menjadi SP2D. Maka jurnal yang terjadi di modul komitmen pertama kali adalah pada saat BAST. Kenapa? Saat BAST itu berarti kita sudah terima hak kita. Nah, sekaligus kita juga harus mengakui kewajiban kita kepada pihak yang sudah menyediakan barang atau jasa itu. Sehingga jurnal di modul komitmen itu adalah kalau bentuknya barang, nanti jurnalnya aset tetap belum register atau aset lainnya belum register. Debit, kreditnya adalah utang belum terima tagihan. Kalau jasa, maka jurnalnya beban ya pada utang belum terima tagihan. Ya, dan ini sudah masuk ke laporan. Ini jurnal-jurnal akrual yang di-create pada saat modul komitmen mencatat BAST atau BAKP atau BAPP. Nah, sehingga nanti akan diteruskan karena masih ada utang berarti harus diteruskan dengan modul pembayaran sampai terbit SP2D utangnya baru betul-betul hilang. Ya. Baik, ini untuk modul komitmen. Satu lagi, modul komitmen itu juga bertugas untuk mencatat realisasi atau output dari kegiatan. Realisasi kegiatannya sudah berapa persen sih? Misalkan tadi bangun gedung sudah berapa persen? Oh, sudah 30%. Maka capaian outputnya akan dicatat oleh modul komitmen dan nanti akan muncul di laporan realisasi capaian output. Ya. Baik. Kemudian di PJJ ke-5 ya kita bicara di modul bendahara, di mana kalau tadi modul komitmen itu lebih terkait dengan pola pengeluaran langsung ya LS pihak ketiga, baik itu kontraktual maupun non kontraktual. Nah sekarang pemerintah itu dalam mekanisme pembayaran itu selain menggunakan LS yang memang secara default ya seharusnya pakai LS, tapi ada beberapa pengeluaran yang tidak bisa menggunakan LS, maka digunakanlah menggunakan mekanisme UP, uang persediaan. Nah, yang menata usahakan uang persediaan itu modul bendahara. Ya, di modul bendahara, terutama nanti bendahara pengeluaran, dia akan menata usahakan uang persediaan, yang kita mengenal sistem petty cash yang sistemnya adalah impress fund. Di mana bendahara ya di awal tahun itu akan mendapatkan uang muka ya yang kita sebut dengan kas benda pengeluaran ya kreditnya nanti uang muka dari KPPN ya sesuai dengan besaran pagu yang dia miliki nanti ada batasan maksimal berapa yang dia boleh UP-kan. Kalau kurang maka nanti bisa mengajukan tambahan UP ya. Itu ada di modul bendahara ya. Core bisnis utamanya adalah penatausahaan uang persediaan. Walaupun nanti di modul bendahara juga ternyata banyak yang harus dilakukan terkait dengan ya penatausahaan transaksi harian bendahara. Contohnya misalkan bendahara wajib pungut pajak, maka dia mengut pajak. Kemudian setelah dipungut apa di store ke negara, maka catat pajak itu juga ada di bendahara. Termasuk di bendahara itu juga mencatat dana titipan pihak ketiga, mencatat juga pendapatan ya yang melalui bendahara maupun pendapatan yang langsung di-store ke channel pembayaran, contohnya di bank atau di e-commerce ya seperti Tokopedia atau Bukalapak atau Fintech ya, Finet ya. Nah, itu modul bendahara itu tugasnya. Ya. Sehingga nanti pada saat bendahara itu sudah menggunakan uangnya untuk apa? Mendukung kegiatan kantor, apakah dia itu membeli apa ATK ya atau membeli barang-barang
ya untuk mendukung tupoksi kantor, atau dia membeli snack rapat dan seterusnya menggunakan UP dulu, maka apabila dia ingin kembali diisi UP-nya, diisi uang persediaannya, maka dia mengajukan atau melakukan SPJ, ya melakukan pertanggungjawaban dengan mengumpulkan kwitansi-kwitansi yang dia miliki, ya yang sebelumnya nanti ada perintah bayar, ya SPBY dari PPK, kemudian apa kwitansi-kwitansi yang ada itu akan dijadikan DRPP, ya, daftar rincian pengeluaran, untuk diajukan SPMGU-nya, SPM ganti UP-nya, ya. Sehingga nanti, ya misalkan tadi dapat di awal tahun uang 50 juta, digunakan untuk belanja macam-macam, habis 30 juta, akan diisi kembali, ya, dengan meng-SPJ-kan yang 30 juta ini loh, yang kemarin sudah kita belanjakan, uangnya tinggal 20 juta, walaupun nanti di laporan tetap munculnya 50 juta, karena kita pakai invest fund, ya. Nah, tapi real kas-nya kan cuma 20, maka dia ingin isi kembali, diisi yang 30 dengan cara meng-SPJ-kan tadi, ya, untuk SPMGU. Nah, sehingga modul bendahara ini pada saat dia mau meng-SPJ-kan, dia akan nanya juga ke modul anggaran. Saya mau beli ATK, ada enggak anggaran? Ya, kemudian saya mau bayar honor satpam, saya mau bayar ini, bayar itu, ya bayar gorengan dan seterusnya. Maka apa namanya, si bendahara itu akan nanya ke modul anggaran, ada enggak anggarannya? Kalau ada dia baru bayarkan, kalau enggak ada ya enggak bisa dibayarkan. Kurang lebihnya begitu ya. Nah, jadi modul bendahara ini termasuk yang mencadangkan, ya, mencadangkan pagu. Maka di sini juga ada update FA, ada pencadangan dana. Oke, itu modul bendahara. Kemudian yang selanjutnya adalah modul pembayaran. Ya, ini PJJ terakhir sebelum hari ini, modul pembayaran. Nah, intinya modul pembayaran berarti meneruskan apa yang dari komitmen dan dari bendahara. Di mana, ya kalau tadi kita bicara modul bendahara dan komitmen, ya ini kan uangnya belum ada. Makanya nanti di sini jurnal-jurnalnya masih utang gitu ya. Nah, yang akan menghasilkan adalah modul pembayaran. Di mana pada saat SPM itu sudah dibuat oleh Satker atau BST sudah dicatat oleh Satker, maka akan dilanjutkan menjadi SPP, SPM. Demikian juga bendahara ketika melakukan SPJ, di RPP itu akan dilanjutkan dengan cara membuat SPP dan SPM. Nah, SPM itu kemudian akan dikirimkan ke Sepan. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan pembayaran dari negara. Nanti kita bicara di modul manajemen kas. Di mana yang berhak bayar, yang harus bayar itu adalah BUN, ya, Bendahara Umum Negara, khususnya nanti kuasa BUN-nya, KPPN, yang akan menerbitkan SP2D. Baik, ya ini mungkin sebagai review dari modul-modul atau dari siklus yang sudah pernah kita lewati di PJJ 1 sampai PJJ 6. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Kalau enggak ada, kita akan latihan. Ya, saya sudah siapkan soal untuk latihan sekaligus pemanasan sebelum UTS. Ada yang mau didiskusikan dulu, silahkan. Mbak Anissa? Kalau saya tidak ada, Pak. Belum. Belum ada ya. Ini sudah jam 8. Oke, kita UTS kurang lebih 15 menit ya. Ini sekaligus untuk pengayaan soal ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu mengingat-ingat kemarin materinya. Saya akan share linknya di grup WhatsApp. Ya.
Baik ya, silahkan kuisnya dikerjakan dulu ya sambil saya mengisi kartu mengajar dan absen ya. Silakan Mbak Nisa dan rekan-rekan dikerjakan dulu ya.